negara tidak bisa terus-menerus mengandalkan pasokan vaksin dari luar negeri karena kita sedang melawan epidemi. Tidak mungkin epidemi kita vaksin impor terus, tidak mungkin kita pakai vaksin asing terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi dengan channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Tetap sehat, tetap semangat teman-teman semuanya. Seperti biasa, kembali kita ingin sharingkan. Hari ini kita dapat informasi bahwa Indonesia sudah kedatangan lagi vaksin dari India yang kemarin sempat diberikan izin Covovax sebesar 134.000 dosis ya, dari 10 juta rencananya akan mendatangkan 10 juta. Totalnya sampai hari ini kurang lebih 137 juta ya yang sudah menjadi slot vaksin di Indonesia. Artinya banyak sekali vaksin-vaksin yang didatangkan dari luar negeri. Menteri BUMN Erick Thohir itu sebenarnya menyampaikan bahwa nggak mungkin Indonesia terus-terusan mengimpor. Nggak mungkin Indonesia terus-terusan mendatangkan vaksin dari luar negeri, harus ada pengembangan vaksin dari dalam negeri. Ini kata Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Ayo bareng-bareng kita simak dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah sedang mendorong produksi vaksin COVID-19 di dalam negeri. Menurutnya, negara tidak bisa terus-menerus mengandalkan pasokan vaksin dari luar negeri karena kita sedang melawan epidemi. Tidak mungkin epidemi kita vaksin impor terus, tidak mungkin kita pakai vaksin asing terus, ujarnya dalam acara orasi ilmiah di Universitas Brawijaya. Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan stok vaksin COVID-19 secara mandiri. Lantaran wabah COVID-19 ini masih terus berlangsung, tidak diketahui kapan wabah ini akan berakhir. Adapun saat ini, vaksin COVID-19 didatangkan dari Cina, Inggris, Amerika Serikat. Berbagai jenis vaksin yang sudah digunakan di tanah air dan mendukung program vaksinasi gratis dari pemerintah adalah Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Tak hanya vaksin, Erick menyoroti kebutuhan sektor kesehatan yang lain di Indonesia yang rata-rata masih impor. Ia mengatakan mayoritas bahan baku kebutuhan medis termasuk farmasi masih ditopang dari luar negeri. Padahal, Erick menuturkan Indonesia merupakan negara penghasil herbal terbesar yang jika diolah bisa menjadi pendukung produksi obat-obat dari dalam negeri. Kita semua bahan bakunya impor, padahal sejak dahulu nenek moyang kita dikenal dengan herbal kesehatan, tutur dia. Guna mendorong industri farmasi dalam negeri, Erick berujar seluruh perusahaan plat merah difokuskan mendorong hilirisasi sesuai dengan segmennya masing-masing. Indofarma misalnya akan difokuskan memproduksi obat-obat herbal, sedangkan Kimia Farma didorong memproduksi obat-obat kimia. Sementara itu, Bio Farma akan berfokus sebagai pengembang vaksin. Jadi kita harus seimbangkan market, kita harus intervensi. Sementara itu kita tahu Indonesia sedang mengembangkan vaksin merah putih yang sudah bersiap melakukan uji klinis yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga Surabaya. Demikian pula vaksin Nusantara yang semestinya juga mendapatkan dukungan dari pemerintah, bukan hanya sekedar wacana. Ya, itu tadi teman-teman semuanya apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir ya. Betul bahwa Indonesia semestinya juga harus segera mengembangkan vaksin dalam negeri karena nggak mungkin selamanya kita melawan endemik ya, pandemi ini menjadi endemik yang terus-terusan akhirnya mengandalkan vaksin dari luar negeri alias vaksin-vaksin impor. Harusnya sudah saatnya kita segera mengembangkan vaksin buatan dalam negeri. Sedang berproses, mudah-mudahan segera uji klinis vaksin merah putih dan juga vaksin Nusantara. Terima kasih teman-teman semuanya atas kebersamaannya, terima kasih dukungannya. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.